Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Senang banget di sini kita bisa ketemu lagi di webinar Jago TikTok Affiliate kita di Oktober Series yang dimana ini adalah minggu kedua ya di webinar affiliate kita. Jadi seperti yang teman-teman udah tahu ya, kita hari ini bakal belajar topik hack algoritma TikTok biar affiliate makin laris. Nah, kira-kira di sini narasumbernya teman-teman udah pada tahu ya siapa. Beliau ini adalah seorang trainer dan community officer dari Jago Academy, sekaligus Certified Trainer TikTok Shop by Tokopedia. Nah, yaitu adalah Kak Sultan Arabella. Nantinya kita juga akan ada sesi talk show bareng konten kreator dan afiliator dari HDA, yaitu ada Bang Angel. Mungkin di sini Kak Sultan Arabella juga udah join ya, teman-teman. Di sini aku mau sapa dulu nih Kak Sultan Arabella-nya. Halo, selamat siang Kak Sultan Arabella. Halo, selamat siang teman-teman. Aku bisa sharing juga nih sama teman-teman soal hack algoritma TikTok biar affiliate ini makin laris gitu. Siang hari ini aku bakalan bawain materi soal hack algoritma TikTok biar affiliate-nya makin laris. Jago Academy ini memang bagian dari haluan digital network yang berdiri di tahun 2024, teman-teman. Terus juga kantornya base-nya di Jakarta, tapi kita juga ada kantor di Yogyakarta. Terus juga udah ada 2000 lebih kreator yang aktif di haluan digital agency, teman-teman, dan juga udah ada 100 plus brand partner juga. Ini aku mau jelasin dulu ya, mungkin di sini juga Kak Purnama, Kak Holidayah, Kak Fenty udah familiar ya sama TikTok affiliate gitu, tapi nggak apa-apa, aku bantu jelasin lagi mungkin buat teman-teman di sini yang baru sempat join webinar kita. Jadi sebetulnya TikTok affiliate sendiri itu adalah tools ya teman-teman untuk kreator mendapatkan komisi dari mempromosikan suatu produk via konten. Teman-teman syaratnya. Yang pertama adalah minimal berusia 18 tahun, teman-teman. Karena kalau underage itu nggak bisa, teman-teman. Ini kan kita lebih ke komersial ya, teman-teman. Jadi memang harus udah yang di atas usia 18 tahun. Terus juga minimal punya 600 followers di TikToknya. Terus udah aktif juga di TikTok. Terus juga nggak pernah melakukan pelanggaran di TikTok. Nah, mungkin di sini juga teman-teman ada yang pernah denger ya. Mungkin ada kreator yang masih belum kebuka nih keranjang kuningnya. Nah, itu bisa jadi akunnya kena pelanggaran di TikTok. Jadi kesehatan akunnya juga kurang bagus gitu. Terus juga yang terakhir adalah teman-teman juga harus aktifin program affiliate center di monetisasi TikTok Studio-nya. Jadi gimana sih cara memaksimalkan GMV affiliate gitu? Oke, yang pertama, teman-teman bisa maksimalkan dari short video gitu. Short video itu apa? Video pendek ya, teman-teman yang teman-teman biasa lihat juga nih di TikTok gitu kalau lagi scroll-scroll gitu ya. Jadi nih dengan teman-teman memaksimalkan short video ini juga bisa dibuat semenarik mungkin untuk bisa menarik perhatian audiens gitu. Sebetulnya di TikTok itu ada semacam perjalanannya nih, teman-teman. Sebelum misalnya ada seseorang yang bisa beli produk dari keranjang kuning kita. Yang pertama itu orang pasti scrolling dulu. Setuju nggak, teman-teman? Pasti mereka itu kan scrolling dulu ya di TikTok itu gitu, ngeliat-liat video dulu gitu ya. Nah, nanti ketika misalnya mereka ngeliat ada video yang menurut mereka menarik gitu ya, mereka akan nonton videonya dari detik ketiga gitu. Jadi maksudnya adalah itu kan ada hooknya ya teman-teman di detik 1 sampai 3. Nah mereka itu akan melihat videonya itu sesuai dengan hooknya. Misalnya kalau hooknya menarik, mereka akan lanjut nonton sampai di atas 3 detik gitu. Nah ketika misalnya mereka ini nontonin full videonya, mereka akan memberikan interaksi seperti like, komen, dan share juga gitu teman-teman. Atau save juga ya teman-teman kalau misalnya mereka rasa video kalian itu memang bermanfaat bagi mereka. Setelah itu mereka pasti bakalan klik yellow chart-nya atau keranjang kuningnya. Nah dari sana ketika misalnya produknya memang menarik bagi mereka, mereka akan add to chart atau mereka bisa langsung check out saat itu juga. Apa sih kira-kira pentingnya video pendek atau VT di TikTok? Kalau misalnya teman-teman perhatiin di TikTok itu kan videonya cepet ya distributionnya. Jadi kalau misalnya videonya terus-terusan um, kesebar terus di TikTok, itu engagementnya juga bisa lebih cepat lagi teman-teman. Jadi viewsnya juga bisa cepat naik, terus juga interaksinya juga bisa bisa masuk ya teman-teman ke videonya gitu.
Terus teman-teman juga bisa mendapatkan interaksi langsung dari konsumennya. Misalnya nih ada orang mau tanya ukurannya, atau misalnya ada orang meminta rekomendasi yang lain, itu juga bisa gitu lewat video pendek ini. Terus juga bisa dapetin penjualan real time. Kalau misalnya teman-teman perhatiin ya, banyak juga nih video-video misalnya yang udah FYP sebelumnya. Nah, dia itu bisa mendapatkan penjualan yang banyak juga, yang fantastis juga hanya dari video aja gitu. Dan itu udah banyak banget loh teman-teman kreator-kreator yang seperti itu gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu nih kayak misalnya Reizuka Ari, Mami Louise, yang gitu-gitu juga kan mereka selain di live streaming, mereka juga maksimalin lewat video pendeknya gitu. Terus dari sana juga kita bisa demonstrasi produk gitu. Nah, di video kan banyak juga ya teman-teman yang bikin review ataupun misalnya unboxing dan lain sebagainya gitu. Selain itu juga bisa membangun komunitas karena di sana kan ada interaksi ya. Orang juga pada datang ke profile kita, terus mereka juga follow. Otomatis kita juga di situ bisa membangun komunitas juga gitu. Nah, kalau video yang ini adalah potongan dari live streaming, teman-teman. Jadi live streaming ini juga penting banget ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah mulai affiliate TikTok nih, terus juga VT-nya udah dimaksimalin, tapi misalnya penjualannya agak susah naik. Nah, ini bisa dimaksimalin lewat live streaming juga. Karena kalau misalnya kita live streaming, itu trafficnya justru bagus juga buat akun kita gitu. Dan ini lebih efektif lagi sebetulnya teman-teman untuk penjualan kita di TikTok gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita ini udah punya banyak produk, displaynya udah ada. Nah, di sini juga kita bisa langsung apa ya, memberikan demonstrasinya, terus juga kita bisa mendapatkan komentar-komentar secara real time juga. Nah, sekarang gimana sih caranya naikin live metrics kita gitu? Yang pertama adalah kita ini harus maksimalin set life kita gitu. Misalnya nih dari segi tempatnya, dari segi display produknya juga gitu ya. Jadi set life ini tuh kita harus benar-benar plan plan dengan baik ya teman-teman supaya orang juga ngelihatnya bisa menarik gitu, bisa tertarik untuk nontonin live kita. Nggak cuman orang itu tertarik sama produknya, tapi juga dia tertarik sama setnya kita juga. Itu salah satu faktor juga sih teman-teman untuk naikin penjualan lewat live streaming. Gimana sih cara ningkatin views dari live streaming kita? Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu sebagai host live streaming kita juga harus paham ya gimana sih cara komunikasi dengan calon customer kita. Misalnya di live kita ini harus interaktif, kita juga harus istilahnya heboh ya teman-teman, biar orang-orang juga merhatiin live kita, biar orang-orang juga nggak bosen nontonin live kita gitu. Aku juga mau ngasih tahu dulu nih teman-teman. Yang pertama adalah kita ini harus punya produk untuk penarik traffic atau traffic driver ya teman-teman. Misalnya produknya ini sering banget ngasih diskon besar atau brandnya terkenal gitu. Contoh nih kita bawain produk beauty gitu ya. Nah, yang kita bawain misalnya ada brand beauty yang belum terlalu terkenal dan yang terkenal. Otomatis kita harus pin dulu produk dari brand yang terkenal. Misalnya brand yang terkenalnya ini Wardah, itu kan udah well known ya teman-teman. Orang-orang udah pada tahu. Jadi itu bisa dijadikan sebagai traffic driver atau penarik traffic. Jadi seenggaknya orang-orang masuk dulu ke live kita gitu. Nah, nantinya tahap keduanya adalah kita bisa apa ya request orang-orang untuk em, minta spill-spill produk mana yang bisa kita tampilin di live-nya gitu. Bisa juga nih kita menggunakan produk-produk yang menambah profit kita. Misalnya yang awalnya kita udah pakai produk penarik traffic, tapi kita arahkan juga orang-orang untuk membeli produk yang persenan komisinya ini tuh lebih besar untuk kita gitu. Terus kita juga harus perhatikan juga retensi dari produknya. Misalnya nih produknya yang edisi terbatas, ataupun misalnya produknya produk yang custom gitu ya, bundling produk dan lain sebagainya. Itu juga bisa kita padu-padankan dengan produk-produk lainnya di etalase kita saat live streaming. Gitu ya, pemilihan produknya itu ada tiga sebetulnya yang bisa di-highlight. Yang pertama traffic driver atau penarik traffic, yang kedua profit driver, dan yang ketiga adalah GMV driver atau retensi produknya. Nah, ini ada beberapa tips untuk teman-teman yang mau mulai live streaming nih, kayak tadi Kak Purnama, Kak Fenty Femini ya. Yang pertama nih, teman-teman ini harus tetap natural nih saat live streaming gitu. Misalnya nih, teman-teman punya planning yang jelas dulu ke depannya mau live-nya seperti apa, dari mulai konsepnya, visualnya, grafiknya, dan lain sebagainya gitu. Terus teman-teman juga harus perhatikan interaksi sama penonton. Jadi jangan cuman misalnya kita ini bikin sesi live kita ini heboh nih teman-teman, tapi ternyata
audiensnya ini nggak cocok. Nah, itu kan kita harus evaluasi gitu. Jadi untuk kedepannya kita harus sesuaikan dengan audiens yang masuk ke kita juga gitu. Terus harus dipastiin juga, misalnya nih teman-teman mau live 12 jam, itu kan cukup panjang ya, dan pasti teman-teman butuh yang namanya jeda. Nah, itu juga harus di planning nih dari awal jedanya gitu. Atau misalnya ganti-gantian gitu. Jadi semuanya transisinya harus smooth teman-teman. Jangan misalnya jedanya terlalu lama atau misalnya nggak ada nggak ada hal yang bergerak di live-nya, nggak ada suara yang muncul di live-nya karena itu nanti bisa kena pelanggaran juga gitu teman-teman. Nah, selain itu kita juga harus bisa mengoptimalkan live stream kita nih gitu. Nah, tadi kan udah ada planningnya. Otomatis kita juga harus tahu nih, kira-kira nih kita mau bawain produk seperti apa gitu. Terus kita juga harus punya script juga gitu untuk misalnya product knowledge-nya atau misalnya gimmick-gimmick yang mau kita gunakan gitu ya teman-teman. Atau misalnya teman-teman mau bikin giveaway atau misalnya ada inject voucher dari brand. Tapi misalnya di jam-jam tertentu itu juga harus dicatat teman-teman gitu, biar nggak ketinggalan, biar orang-orang juga tahu bakalan ada promo gitu. Seperti itu teman-teman. Terus juga harus dipastiin kualitas videonya, audionya juga gitu ya, biar tetap jernih. Koneksi internet juga jangan lupa gitu ya teman-teman. Terakhir nih teman-teman harus memberikan juga pengalaman live stream yang terbaik. Misalnya nih teman-teman harus tahu dulu audiensnya seperti apa, interaksinya seperti apa. Lalu nanti teman-teman bisa evaluasi ke depannya. Kalau misalnya ada kendala harus tetap stay cool, harus jangan panik ya teman-teman, hadapi aja, tapi ya tetap di bawah fun juga supaya nanti penontonnya juga nggak ikutan males nontonin kita, nggak boring juga live streamingnya. Nah, kira-kira gimana sih cara memaksimalkan video? Jadi sebetulnya untuk di video ini ada tiga struktur konten. Yang pertama ada hooknya atau pembukaan, yang kedua ada body, dan yang ketiga ada ajakan membeli atau CTA gitu. Kenaikannya tuh sangat signifikan ya. Bayangin aja nih teman-teman dari bulan November 2024 dia itu bisa mendapatkan 200 juta. Terus juga di Januari 2025 itu naiknya langsung boom ke 2,7 miliar gitu teman-teman. Aku mau menghaturkan terima kasih ya buat teman-teman yang udah join di webinar pada siang hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dari aku. Aku kembalikan lagi ke Kresida. Thank you teman-teman. Wah, keren banget ya. Kita udah dengerin materi dari Kak Sultan nih. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sesi talk show aja ya. Yang tadi aku udah sempet singgung kalau kita selanjutnya ini akan ada sesi talk show. Nah, sesi talk show kita pada siang hari ini yaitu bareng Bang Angels. Nah, ini Bang Angelsnya juga udah hadir ya. Bang Angels ini adalah seorang konten kreator dan afiliator di Haluan Digital Agency, teman-teman. Beliau ini adalah konten kreator yang memiliki followers itu 75.000 lebih, teman-teman. Oke, Bang Angel, sebelumnya aku mau nanya dulu nih, Oke, oke. kesibukan Bang Angels ini selain akhir-akhir ini ngapain aja nih Kak selain jadi konten kreator dan afiliator? Basically saya masih kerja sebagai IT konsultan ya untuk beberapa hotel di City Hotel ya. Dan sisanya itu konten di YouTube, konten TikTok, sama di Shopee juga. Oke, Bang Angels ini kira-kira kalau ngonten itu dari jam berapa sampai jam berapa sih Kak? Ada jadwalnya gitu Kak? Kan tadi Kakak udah Ada. jelasin ya. Kalau Kakak juga sambil kerja ya jadi IT ya. Iya, ya, jadi IT. Jadi schedule-nya tuh simple karena udah terbiasa ngonten ya. Saya sehari ngonten cukup 4 jam aja. Jadi bangun pagi, biasanya saya mulai ngonten dari jam 6 pagi sampai jam 10 tuh, 10 11. Udah. Habis itu tinggal upload aja sisanya. Oh, dari Bang Angel sendiri, ini tuh kapan sih kira-kira Kakak itu memulai affiliate nih? Dan awal Kakak tahu affiliate itu dari mana nih Kak rekomendasinya? Oh iya, kalau mulai TikTok affiliate itu di April 2024, tepat tanggal 1 tuh saya mulai. Jadi tahu TikTok affiliate itu gara-gara lihat videonya Bang Berto. Kayaknya teman-teman semua di sini udah familiar ya sama Bang Berto. Saya lihat Bang Berto itu pamerin komisinya per hari itu 3 juta. Jadi saya tertarik, kok bisa ya orang bikin video konten naruh keranjang kok bisa dapat duit segitu. Jadi saya mulai dari gara-gara Bang Berto sih. Oke, berarti Kakak ini mulai
tahu affiliate itu dari April 2024 ya. Apakah Iya, kakak aktif kontennya juga mulai dari April 2024, mulai konsisten kontennya? iya, langsung konsisten konten, 6 konten per hari dari 1 April sampai hari ini tuh si konsisten upload. Oke, kalau Bang Angel sendiri ini jenis kontennya apa sih Bang yang Abang buat itu untuk di TikTok Abang? Rata-rata sih review gadget ya, aksesoris gadget, elektronik, kadang parfum, basically elektronik sih kalau di akun saya. Jadi cuma spill-spill aja produknya. Tadi Bang Angel bilang kontennya selain di TikTok, konten di Shopee juga ya? Iya, konten di Shopee juga. Di Shopee juga sama, jenis kontennya itu tentang gadget. Iya, sama persis. Jadi saya mirroring konten yang saya buat untuk TikTok juga saya upload di Shopee juga. Oke, tadi kan Bang Angel sudah sempet bilang ya, sempet singgung kalau Bang Angels ini buat konten itu 4 jam. Nah, 4 jam itu tadi dari jam berapa? Maaf, Dari jam dari 6 sampai jam 10, kadang jam sampai jam 11. 11. Oke, dari jam 6 sampai jam 10 sampai jam 11 itu setiap hari. Setiap hari, setiap hari. Oke, berarti kalau gitu untuk kerjaan Bang Angel sendiri itu udah diatur ya. Jadi jam Iya, tersebut iya. itu untuk konten, terus jam selanjutnya itu untuk bekerja. Betul, betul, betul. Jadi kalau jadi IT konsultan konsultan itu waktunya tuh fleksibel. Kadang jam-jam tertentu baru kita kerja, baru kita survei, buka email dan berbagai kerjaan lainnya. Jadi lumayan fleksibel sih kerjaan saya, makanya saya bisa punya waktu buat konten juga. Kak, aku mungkin mau tanya juga nih, apa sih Kak yang membuat titik balik Kakak ini yakin gitu memilih jalur affiliate setelah Kakak itu udah kenal sama affiliate? Jadi saya itu yang bikin saya percaya sama affiliate. Jadi saya ngonten di 1 April. Saya ingat banget FYP pertama saya itu di tanggal 9 April. Dan di situ penghasilan saya itu mungkin 1 juta sehari ya GMV-nya. Jadi, wah kok bisa ya? Cuma bikin video biasa, konten saya belum bagus, dan FYP penghasilannya bisa banyak banget. Jadi setelah itu bikin saya makin membara tuh buat konten terus. Jadi saya percaya affiliate itu bisa jadi sumber penghasilan sih. Terus untuk Bang Angels ini kan udah konsisten ya kontennya. Apa sih Ya, ya. Kak cara Kakak yang bisa ngebangun yang membuat Kakak ini bisa konsisten gitu? Gimana caranya untuk membangun konsisten tersebut di diri kita? Pertama teman-teman itu harus tanya balik lagi, kenapa teman-teman mau memulai affiliate atau TikTok affiliate? Tanya dulu alasan teman-teman buat mulai. Kalau teman-teman udah jenuh nih, udah lemah lagi, ingat tujuan teman-teman tuh apa? Kenapa mulai affiliate? Kemudian kalau saya tuh penasaran, kok bisa ya orang-orang duitnya banyak dari affiliate? Jadi saya penasaran gimana sih rasanya biar jadi kayak orang-orang itu. Oke Kak, betul banget ya teman-teman. Kita harus ingat lagi dari awal tujuan kita apa. Nah, Kak, kan Kakak tadi udah bilang ya, kita harus ingat tujuan awal kita apa. Nah, tapi gimana sih Kak kalau misalnya itu kita nih pertama-tama itu kan tentu hasilnya itu nggak besar ya, masih kecil. Betul. Nah, baru nanti akhir-akhirannya itu kan menjadi besar. Itu Iya, gimana iya. sih Kak cara konsistennya terhadap seperti itu? Karena kan mungkin teman-teman di sini pasti ada dong yang awal-awal nih karena penghasilannya masih kecil ya, jadi udah nggak konsisten lagi, ngontennya udah males ngonten. Nah, itu gimana Kak solusi dari Kak menurut Kakak? Mungkin ini semua kreator udah ngalamin ya. Jadi kita ngonten, udah maksimal, tapi penghasilannya masih segitu-gitu aja kan. Nah, dari situ sebenarnya kalau kita bisa melewati masa-masa itu ya teman-teman, teman-teman paksain aja. Nggak usah pikirin hasil dulu teman-teman. Teman-teman nikmatin aja prosesnya, dan itu yang saya lakukan sampai detik ini, saya masih bisa stabil di TikTok affiliate. Jadi itu normal teman-teman, namanya ujian, cobaan, pasti bakal kena mental. Teman-teman udah bikin konten capek-capek, tapi hasilnya belum ada. Tapi teman-teman harus bertahan di kondisi seperti itu. Jadi yang saya gunakan cuma memotivasi diri sendiri, saya penasaran gimana sih rasanya punya penghasilan banyak di TikTok affiliate. Jadi itu yang bikin saya tetap semangat. Jadi dipaksa teman-teman, harus dilawan.
Kalau menurut kakak sendiri nih kak, waktu kakak menjadi afiliator pemula, apa sih kak kira-kira kesalahan yang paling umum banget dilakuin sama afiliat pemula? Nah, ini udah saya sering edukasi juga ya di channel YouTube saya. Pertama, kalau affiliate pemula itu kesalahan utamanya itu mereka daftar lewat seller center. Nah, alasannya seller center itu dibuat khusus untuk seller, bukan untuk afiliator. Jadi afiliator itu minimal kalau udah 600 followers baru daftar di seller center, baru daftar lewat TikTok Shop for Creator. Jadi itu banyak banget teman-teman saya yang melakukan kesalahan di situ. Jadi akunnya tuh susah banget tumbuhnya karena ngedaftar lewat seller center. Kemudian kesalahan kedua itu adalah mereka berpikir TikTok affiliate itu bisa menghasilkan sesuatu dengan instan. Nah, kalau Iya, yeah. menurut kakak tuh sejauh mana sih kak pentingnya kita untuk membangun personal branding? Karena kan tahu aku ini personal branding itu penting banget ya dalam mendukung affiliate marketing. Ya, betul. Personal branding itu penting banget karena kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol, saya itu satu grup sama Bang Adli, ada Bang Berto juga. Ternyata sekarang kita itu harus punya personal branding. Jadi ada dua opsi di TikTok Affiliate itu, kalau kita nggak jago riset produk, kita harus jago bangun personal branding. Jadi itu sangat penting teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih, kalau artis terjun ke TikTok Affiliate, mereka nggak perlu jelasin diri mereka karena mereka udah dikenal dan orang percaya sama mereka. Jadi apapun yang mereka jual itu pasti bakal cepat laku dibandingkan dengan orang-orang biasa yang belum dikenal, yang nggak punya personal branding. Jadi penting banget teman-teman. Personal branding itu sangat penting. Oh ya, Bang Angels. Yang aku dengar ini Bang Angels itu kan udah punya komunitas sendiri ya, Kak. Benar-benar, Benar udah gak nih, Kak? sekitar hampir 6.000 orang ya di grup Ih, Telegram. keren banget, Kak. 6.000 orang ya. Nah, yang aku tahu ini, Kakak tuh, aku mau tahu nih, mungkin Kakak bisa sharing ya ke teman-teman yang join di webinar ini. Gimana sih cara awalnya Kakak itu bisa ngebangun komunitas dan bisa membangun tem- kepercayaan dari partisipan komunitas kakak tersebut. Jadi kalau komunitas affiliate saya yang sekarang itu saya bangun dari channel YouTube. Jadi di sana saya bikin konten-konten edukasi gimana cara membangun akun TikTok affiliate, cara cari followers, cara edit video. Di sana saya edukasi di YouTube. Jadi basically teman-teman saya yang komunitas di Telegram 6.000 orang itu datang dari channel YouTube, dari channel edukasi saya. Jadi saya ngajarin dari step by step gimana caranya untuk memulai TikTok affiliate sampai bisa menghasilkan. Oke, kalau boleh tahu achievementnya itu seperti apakah yang waktu itu kakak dapatkan sehingga bisa membangun kepercayaan orang-orang nih untuk bisa join komunitas kakak? Jadi waktu itu saya masih pakai spill GMV harian, spill GMV bulanan gitu. Seperti itu. Jadi itu yang bikin mereka percaya sama saya. Jadi saya bikin kontennya gimana cara menghasilkan sekian dalam sehari. Habis itu saya bikin kontennya dan mereka juga join ke grup Telegram saya. Jadi lebih ke sharing-sharing aja sih. Oke, aku mau minta Kak Angels dulu nih, mungkin kira-kira kakak ini bisa gak ya ngasih tips dan saran untuk afiliator pemula? Kan tentunya di webinar hari ini tuh teman-temannya belum tentu semuanya udah jadi afiliator yang sukses ya, maksudnya belum besar. Masih banyak afiliator pemula yang join di webinar ini. Kira-kira kakak boleh ya di-sharing gimana sih tips dan sarannya untuk afiliator pemula? Pertama, untuk pemula itu yang harus disiapkan itu mentalnya. Karena kalau habis bikin konten capek-capek, views-nya mentok, itu mentalnya harus dikuatin. Itu normal, teman-teman. Kalau kita baru memulai sesuatu itu belum tentu langsung gede, teman-teman. Sabar aja. Jadi, tetap konsisten bikin konten, setiap hari improve skill kontennya, tinggal amati, tiru kreator-kreator yang videonya udah bagus-bagus, yang FYP, teman-teman bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Sama lakukan konsisten setiap hari. Jadi, konsisten aja, teman-teman. Konsisten belajar. Jadi, affiliate itu kita setiap hari harus belajar dan improve. Oh iya Kak, dari yang tadi kita udah sharing nih, ini ada yang nanya nih Kak. Kak, kalau udah terlanjur pakai seller center itu gimana nih Kak berarti? Tadi kan Kakak udah sempet singgung ya. Ya, ada solusinya. Seller center itu tinggal lepas tautan, kemudian fokus bikin konten buat cari followers. Teman-teman bisa ngasih tips. Misalnya teman-teman ngebahas tentang
apa ya, tentang kipas atau tentang mikrofon, teman-teman harus bikin konten gimana cara merawat mikrofon, apapun produk-produk yang sekiranya teman-teman mau jual, teman-teman harus bikinin kontennya dulu tanpa keranjang kuning. Biar teman-teman terbiasa konten dulu sambil nyari follower. Jadi biar teman-teman itu dikenal sebagai ahli mikrofon. Misalnya nih, contohnya mikrofon. Teman-teman mau jualan mikrofon, dan teman-teman setiap hari harus ngajarin orang buat gimana cara ngerawat mikrofon dan lain sebagainya seperti itu. Jadi jangan langsung daftar TikTok affiliate lewat seller center, teman-teman. Oke, jadi kayak gitu ya kakak-kakak semuanya yang ada di sini sharingnya dari Bang Angels nih yang bermanfaat banget ya untuk kita tahu dan bisa kita jadiin pelajaran ya. Oh ya, Bang Angels, mungkin di terakhir ini aku mau minta Bang Angels nih untuk kasih penutupan nih untuk teman-teman selaku afiliator pemula, kita tuh harus bagaimana gitu saran-saran yang bisa kakak kasih nih untuk menjadi afiliator yang udah yang sukses gitu ya, yang bisa seperti Bang Angels nih udah memiliki followersnya ribuan, terus bisa jadi afiliator yang penghasilannya tinggi. Gimana nih Kak? Pokoknya kakak bisa kasih saran-saran atau cara-cara kakak bisa jadi afiliator sesukses ini. Yang paling penting di TikTok affiliate itu adalah konten, teman-teman. Konten. Teman-teman harus belajar konten, harus belajar ngejelasin produk, harus belajar jualan, teman-teman. Kemudian teman-teman harus nyobain berbagi variasi produk ketika awal mulai. Cobain dulu. Cobain promosiin sendok, promosiin piring, promosiin apapun. Dan yang paling penting teman-teman harus belajar buat coba tampil wajah depan kamera. Dan belajar public speaking juga. Itu sih yang paling penting. Gimana caranya kita bisa memproduksi konten yang menarik yang mau ditonton sama orang. Jadi pelan-pelan aja teman-teman. Nikmati prosesnya. Nah, mungkin teman-teman nih yang udah ada pertanyaan ya, itu boleh banget langsung aja di raise hand ya. Sebutin pertanyaannya apa dan mau ditanyakan ke siapa. Kalau di Oren itu aku udah apa namanya coba buat upload video sama live juga. Cuman kalau yang di video viewersnya tuh nggak naik-naik gitu Kak. Apa ada tipsnya beda algoritmanya tuh gimana gitu? Jadi sebenarnya TikTok sama Shopee itu mirip-mirip sih. Cara mainnya juga sama. Kita cari winning produk dulu, baru kita perbanyak konten untuk winning produknya. Tapi yang agak susah di Shopee emang views. Jadi kalau bisa teman-teman kalau join Shopee itu usahakan lewat agensi. Biar progresnya tuh cepat. Progres ke top kreatornya, kemudian ke golden tick-nya. Itu teman-teman harus pakai agensi sih di Shopee. Nanti kalau udah gabung agensi, teman-teman bakal dikasih ini loh rekomendasi produk pembawa traffic, ini loh rekomendasi produk pembawa traffic di video atau live. Jadi harus agensi sih di Shopee menurut saya ya. Karena itu yang udah saya alamin. Oke, Oke, terima Kak Ines, kasih gimana Bang. nih, Ines? Udah, Udah cukup ya? Oke, udah. teman-teman. Kita 2 pertanyaan lagi ya. Selanjutnya ini ada Kak Yogi nih yang udah raise hand. Kak Yogi boleh langsung aja ya sebutin pertanyaannya dan mau ditanyain ke siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi dari Lombok Utara mau bertanya langsung sama Bang Angel. Jadi saya udah buat konten affiliate ini udah berapa 4 bulan lebih lah. Tapi sejauh ini belum hasilnya untuk penghasilan omset apa itu belum meningkat secara signifikan lah. Nah, saya ingin dapat solusi gitu, tips atau gimana buat dari Bang Angel, bagaimana solusi agar omset saya atau progres saya lebih bagus lah ke depannya gitu Bang. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman udah konten lama, 4 bulan, 5 bulan, belum ada progres, Kak Irfan itu artinya kita harus evaluasi akun teman-teman. Pertama yang harus teman-teman evaluasi adalah di kontennya. Jadi pencahayaannya seperti apa, atau teman-teman kontennya itu udah proper atau enggak. Kemudian pemilihan produknya juga penting. Misalnya teman-teman belum laku nih jualan mikrofon, teman-teman ganti produknya. Kalau udah bikin 10 konten, 5 konten nggak laku, ganti produknya. Misalnya ganti ke produk lain. Kalau masih nggak laku, ganti produk lain. Teman-teman di TikTok affiliate itu harus banyak trial and error. Kalau ini nggak bisa, cobain cara lain. Model kontennya kalau nggak bisa FYP, cari model konten lain. Perbanyak trial and error aja.
perbanyak cobain berbagai metode, model konten, variasi produk dibanyakin. Baik, terima kasih banyak Bang Encel. Sama-sama. Nah, yang mau saya tanyain kan sebenarnya kalau saya itu affiliate itu udah lama ya, hampir 1,5 tahun. Cuma memang kalau sampai sukses kayak Bang Enzel itu belum ya. Karena mungkin banyak hal-hal yang belum saya tahu gitu tentang algoritmanya gitu. Karena kan kalau TikTok itu sering berubah-ubah ya Kak ya. Nih, tadi ada beberapa poin yang saya tangkap dan emang itu yang mau saya tanyain. Itu soal, kan affiliate itu ada dua ya. Maksudnya kalau di TikTok itu ada yang lewat video aja, video short atau live streaming. Nah, kalau yang saya tanyain itu bagusnya, kalau misalnya kita fokus di video short, itu otomatis kan lebih ke hard selling, dan itu pasti ada keranjang kuningnya. Terus kalau misalnya kita fokus ke live streaming itu, nah ini saya mau tanyain itu dari kontennya, karena tadi kan dari Bang Angel dan dari yang Kak Sultan sendiri, kontennya itu sangat penting ya buat naikin akun kita gitu. Nah kalau misalnya kita milihnya untuk khusus video aja, nggak ada live streaming, itu bagusnya kontennya itu isinya itu lebih ke hard selling kah atau soft selling gitu Kak. Nah itu yang pertama. Terus yang keduanya, kalau misalnya kita fokus ke live streaming, bagusnya kalau bikin short video itu lebih ke teaser yang kayak tadi ya, atau lebih ke kayak semacam kita tuh kayak bikin konten produk aja tapi nggak ada keranjang kuningnya gitu. Baiknya kayak gimana, atau ya udah video di akun kita itu kalau emang kita live streaming ya udah dua-duanya aja gitu. Maksudnya tuh ya tetap ada keranjang kuningnya, tetap live streamingnya itu kalau untuk ngembangin akun yang bagus itu yang kayak gimana gitu Kak. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari sisi ini produk ya gitu. Kan tadi udah dijelasin tentang winning produk dan lain sebagainya. Nah, kalau kebetulan kalau saya itu kan udah lumayan lama itu di herbal ya Kak, dan itu emang udah beberapa kali tuh ganti produk. Ya dari mulai kena pelanggaran dan lain sebagainya tuh udah pernah ngalamin kayak gitu kan. Dan emang benar mental itu sangat penting ya kayak Bang Angels tadi. Asli itu mental tuh sangat-sangat diuji banget saat kena pelanggaran dan lain sebagainya gitu. Nah, saya tuh pernah lihat dari live streaming orang lain itu produknya tuh random gitu Kak ya gitu, ada 49 produk, ada 59 produk kalau dari live streaming. Nah, tapi view-nya banyak-banyak aja gitu. Tapi pas saya coba kok malah turun kayak gitu kan. Nah, ini kalau misalnya kita nyobain misalnya kayak tadi kan kalau kata Bang Anjas mah itu lebih ke ya udah try and error aja gitu, maksudnya tuh coba semua produk. Nah, kalau misalnya kita mau nyoba semua produk yang winning di kita itu dalam live streaming, produknya dibanyakin dan itu semua produk unggulan, kira-kira efektif nggak ya Kak ya? Atau misalnya ya udah kita satu produk aja itu terus gitu. Etalasenya cuma 2 produk dan produknya tuh misalnya tentang obat batuk aja semua, atau boleh di randomin dengan produk-produk yang lain juga. Ini yang paling efektif dan yang paling bagus untuk akun kita yang kayak gimana gitu Kak. Kasih. Oke, aku bantu jawab ya, Kak. Jadi mungkin tadi pertanyaan yang pertama adalah lebih bagus konten yang hard selling full atau ada soft sellingnya juga. Nah, kalau dari aku pribadi sih sebetulnya aku lebih nyaranin kakak itu bikin kontennya di selang-seling aja. Misalnya satu bikin konten yang organik nih untuk naikin trafficnya. Terus dua lagi misalnya itu ada keranjang kuningnya gitu. Jadi memang harus di padu-padankan aja sih gitu. Jadi kita bisa dapetin dua ini ya teman-teman, dapetin dua manfaat gitu. Yang pertama mungkin dari awareness-nya kita dapat. Yang kedua, kita bisa dapetin juga sales dari konten yang keranjang kuning gitu. Dan terbukti kok sebenarnya konten-konten kayak gitu tuh memang bisa naikin akun kita gitu. Terus yang kedua, kalau mau live itu mendingan kayak gimana kan bagusnya. Nah, kalau menurut aku sih memang kita harus bikin dulu ya video-video warming up-nya atau teasernya dulu nih gitu sebelum kita live. Dan itu sebetulnya kita bisa customize juga. Misalnya nih kita mau tujuannya untuk awareness aja biar orang-orang ini tuh tahu kita mau live misalnya di jam sekian gitu. Nah, itu nggak apa-apa nggak pakai keranjang kuning, tapi harus tetap sejalan sama niche kita atau kategori kita. Contoh kayak Bang Angels kan, kalau Bang Angels itu lebih ke produk-produk 3C ya atau misalnya elektronik dan lain sebagainya gitu. Nah, tetap bikin video teasernya walaupun nggak ada keranjang kuning, tapi kita harus ada produk
3C-nya juga gitu. Ataupun misalnya ada teman-teman lain yang bawain produk beauty misalnya, nah itu harus tetap ada produknya juga gitu. Karena dengan cara seperti itu orang-orang juga bakalan sadar nih dan bakalan bisa tahu juga, oh nanti misalnya jam 3 kita bakalan live streaming gitu misalnya. Tapi kalau misalnya kamu mau pakai keranjang kuning itu juga nggak apa-apa sebetulnya gitu. Jadi kan sekalian promosi produknya juga ya gitu ya. Siapa tahu kan dari video itu juga bisa dapetin sales juga gitu. Terus juga untuk produk nih, produk bagusnya kayak gimana? Efektif nggak kalau misalnya ganti-ganti produk di live atau mendingan stick ke satu produk yang udah jadi winning produk kita. Kalau menurut aku memang kita harus punya variasi produk ya gitu. Karena kita sebetulnya nggak pernah tahu nih traffic kita di live itu bagusnya pakai produk yang mana gitu. That's why menurut aku sih lebih bagus kalau misalnya kita ini pin unpin produk apa ya dashboardnya kita nih setelah live streaming kita harus lihat dulu dan kita harus evaluasi juga gitu. Kira-kira nih produk yang ini CTR-nya rendah atau tinggi. Kalau misalnya CTR-nya rendah, itu mendingan kita langsungin apa ya langsung spill-spillin aja produknya kayak gimana kayak gitu. Itu aja sih kalau menurut aku ya gitu. Thank you Kak. Ya, Oke, makasih Kak. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ya untuk terakhir. Ini teman-teman kalau misalnya mau ikut bootcamp online kita di Oktober Series di Jago Academy, ini akan dilaksanakan tanggal 20 sampai 21 Oktober. Nah, teman-teman akan banyak dapat benefit dan teman-teman juga bisa dapetin promo bootcamp ini kalau teman-teman itu dapat kode voucher. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya yang udah join ke webinar TikTok Affiliate kita pada siang hari ini.